Pria itu memutar kaset video di motel tempat ia dan istrinya menginap. Tetapi ia menemukan sesuatu yang aneh. Tirai dalam video, saluran ventilasi, bahkan dekorasi di ruangan itu, sama persis dengan yang ada di rekaman. David mengikuti sudut rekaman, dan ternyata ia menemukan kamera tersembunyi. Akhirnya mereka menyimpulkan bahwa kamar itu memang dirancang untuk merekam kejahatan. Rencana bercocok tanam pun gagal seketika. Lalu tiba-tiba, lampu di ruangan berkedip, diikuti oleh suara pintu terbuka yang tergesa-gesa. Setelah lampu di ruangan itu kembali normal, Amy segera mengeluarkan ponselnya untuk menelepon polisi. Tetapi ternyata tidak ada sinyal sama sekali. Mereka pun memutuskan untuk segera meninggalkan tempat berbahaya itu. Setelah memastikan dari jendela bahwa tidak ada seorang pun di koridor, mereka berdua dengan berani berjalan keluar ruangan. Namun tak lama kemudian, mereka melihat dua pria bertopeng berjalan keluar dari kegelapan. Karena ketakutan, mereka kembali ke kamar dan mengunci pintu. Para penjahat itu tidak menyerah dan mulai menggedor pintu dengan keras. Setelah mereka berhenti, David mengintip melalui lubang di pintu dan mendapati penjahat itu telah menghilang. David melihat bilik telepon di luar motel. Ia tidak sabar untuk menelepon polisi. Namun begitu dia memutar nomor, sebuah mobil menghantam bilik telepon hingga hancur. Untungnya David berhasil kembali ke kamar. Mereka seolah dikurung di kamar tersebut. Selain itu, gerak-gerik mereka diawasi oleh pemilik motel dari kamera pengawas. Kemudian David mengamati langit-langit. Ia mendorong plafon langit-langit itu untuk membuka loteng. Lalu ia merobek sepotong kecil pakaian Amy dan menggantungnya di jendela kamar mandi, agar seolah-olah Amy sudah kabur. Akhirnya, dia mengangkat Amy dan membiarkannya bersembunyi di loteng. David berencana berlari keluar untuk menghubungi polisi. Amy pun menangis dan hanya bisa berdoa agar David dapat kembali dengan selamat. Namun baru saja membuka pintu, penjahat menyerangnya dengan brutal. Amy menyaksikannya tanpa berani bersuara. Bahkan Amy tidak berani melompat turun dari loteng hingga fajar. Pagi harinya Amy merangkak perlahan untuk kabur. Tetapi ia mendengar jejak kaki di belakangnya. Amy yang panik langsung berlari keluar. Ia masuk ke dalam mobil dan menyalakannya dengan obeng. Tetapi penjahat menyerangnya tanpa henti. Setelah mobil hidup, Amy segera menginjak pedal gas sampai mentok. Tepat saat itu, seorang penjahat lain muncul di depan mobil dan tertabrak. Akhirnya dua penjahat itu kini telah tewas. Amy bergegas ke kantor pemilik motel. Ia mencari telepon untuk menghubungi polisi. Tetapi pemilik motel telah mencabut saluran telepon. Saat pemilik motel mendekat, Amy menemukan pistol tergantung di atas pintu. Ia pun berusaha meraihnya. Saat dia mendapatkan pistol itu, pemilik motel mencekik lehernya dengan erat. Pistol itu terlepas dan jatuh. Setelah Amy babak belur, bos yang marah itu mencengkram leher Amy dan membantingnya. Tetapi dia tidak menyangka bahwa di sanalah pistol itu terjatuh. Tanpa basa-basi Amy memberikan 3 timah panas untuk pemilik motel. Orang gila itu akhirnya koit di tangan mangsanya. Meski terluka parah, untungnya David masih hidup.